Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Puji Tuhan. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose adalah jemaat yang membanggakan bagi Paulus, karena jemaat ini mengalami kemajuan rohani, mengalami pertumbuhan yang baik rohani. Dan itulah yang menjadi harapan para hamba-hamba Allah. Bagaimana jemaat itu bisa mengalami kemajuan dan pertumbuhan rohani, bukan stagnan, bukan biasa-biasa, tapi ada satu pertumbuhan, ada satu kemajuan. Itulah yang menjadi kebanggaan Paulus, menjadi kebanggaan bagi dia jemaat di Kolose ini, karena mereka mengalami kemajuan rohani. Itulah sebabnya Paulus mengawali kalimatnya di ayat yang ketiga itu dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kata selalu mengucap syukur kepada Allah, terus menerus dia mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaat ini. Jadi bukan saja mengucap syukur, tapi setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena apa? Ada satu pertumbuhan, ada satu kemajuan dalam hal rohani di jemaat ini. Biasanya orang mengucap syukur karena ada sesuatu yang membahagiakan secara jasmani. Biasanya orang bersyukur karena ada sesuatu yang buat dia bersuka cita secara daging, secara jasmani. Misalnya orang bersyukur ketika dia naik kelas, lulus dari sekolah. Lalu ada orang yang mengucap syukur lagi karena dia mendapat pekerjaan yang baru. Lalu mereka bisa mewujudkan ucapan syukurnya itu, mengajak teman-teman, mengajak saudara seiman untuk bersyukur. Ayo doa bareng-bareng, aku bersyukur loh, aku diterima bekerja di perusahaan A. Ada lagi orang mengucap syukur karena punya berkat dapat rumah baru. Wah, mengucap syukur. Walaupun kecil, tapi aku bersyukur karena aku diberkati Tuhan bisa membeli rumah. Pokoknya orang biasanya bersyukur karena hal-hal lahiriah, karena hal-hal yang jasmani, karena hal-hal yang sifatnya manusiawi dan daging. Tapi dalam hal ini Rasul Paulus mengucap syukur bukan hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang jasmani yang dia bilang mengucap syukur. Tapi karena kondisi jemaat Kolose ini, mereka mengalami satu pertumbuhan, mereka mengalami satu kemajuan secara rohani, dikatakan mengucap syukur. Yang membuat Paulus mengucap syukur atas kondisi jemaat Kolose. Karena apa itu? Ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ada dua hal buat dia mengucap syukur. Karena apa? Iman dan kasih yang bertumbuh di tengah-tengah jemaat Kolose ini membuat Paulus bangga, membuat Paulus bersyukur, membuat Paulus berterima kasih, dan dia terus mengingat mereka di dalam doa. Ada kemajuan rohani. Yang begini ini jarang, yang begini ini langka. Mungkin bisa kita katakan hanya Paulus yang pernah bilang seperti itu. Sangat langka orang bersyukur ketika ada seseorang mengalami kemajuan rohani, ketika ada satu pertumbuhan rohani. Mungkin ini menjadi bahan ejekan ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita. Misalnya ketika anak mulai dari kecil bertumbuh berkembang, lalu dia mendapatkan pengajaran di sekolah minggu, di remaja dan seterusnya, lalu dia mulai mengambil satu keputusan
keputusan untuk saya ikut melayani. Lalu cinta Tuhan, dia melayani, dikit-dikit melayani. Pak, mah aku mau ke gereja. Ngapain ke gereja? Aku latihan, misalnya begitu saudara. Latihan apa? Latihan musik. Kemarin wis latihan, saya itu latihan. Terus besoknya, mah aku mau ngapain? Doa. Doa apa? Doa pengertian. Doa, kemarin doa. Kemarin udah ke gereja, sekarang lagi doa. Doa ngapain? Saudara, waktumu habis gitu saudara. Ya. Lalu ketika anaknya itu mungkin juga atau saudara seiman itu mengalami satu kemajuan rohani, lalu dia mengerti tentang pengorbanan, dia mengerti tentang mendukung pelayanan, dia mengerti hal-hal kecil dari pelayanan, dia suka perhatian dan sangat respon dengan pelayanan di sana. Mulai kita berusaha, wah kamu itu sok kaya loh. Kamu tidak lihat tidak anak-anakmu masih kecil-kecil, masih butuh perhatian dan masih panjang jalannya, mereka butuh sekolah, butuh segala macam. Kok kamu mau memberi? Jangan lo pikir pakai otak lo saudara. Coba yang kayak gitu-gitu diguyu, yang kayak gitu-gitu dibully, yang kayak gitu-gitu tidak mendapat respon dan tidak mendapat support, tidak mendapat dukungan. Ya, saya pernah mengetahui di Solo ini saudara, ya beberapa waktu yang lalu seorang putri sedang membangun hubungan dengan seorang pria yang kebetulan putri ini adalah abangnya pendeta. Coba, abangnya loh, bukan bapaknya, abangnya pendeta. Dia seorang insinyur malahan, ya yang perempuan itu insinyur kebetulan. Lalu pria ini seorang pekerja, pegawai negeri gitu loh saudara-saudara. Lalu si laki-laki itu udah senang sama perempuan ini karena dia anak satu-satunya laki-laki. Ibunya bilang begini, itu abangnya pendeta loh, kenapa mau sama dia? Jangan, nanti kamu tiap hari di gereja, tiap hari berdoa, tiap hari nanti istrinya terus di gereja karena abangnya pendeta. Kamu ditinggal nanti. Nah saudara-saudara, coba tidak dapat respon tuh, tidak mendapat dukungan. Kalau boleh putus no. Cuman kamu loh anakku, putus sudah, tidak berlanjut. Akhirnya putri ini menikah dengan seorang pengusaha. Wah, sekarang diberkati luar biasa, tinggal di Jakarta. Bapak Ibu, yang mau saya bilang begini, jarang loh, langka sekali orang mendapat dukungan ketika orang ini mengalami kemajuan, mengalami satu pertumbuhan secara rohani. Mungkin satu-satunya Paulus, saya katakan begitu, yang bisa respon dan mendukung, bersyukur atas pertumbuhan rohani yang dialami oleh jemaat di Kolose ini. Rasul Paulus luar biasa. Ya, saat jemaat Kolose bertumbuh dalam dua hal, iman dan kasih itu, Paulus mengucap syukur. Paulus bangga dengan jemaat itu. Dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia seorang yang berhasil di dalam pelayanannya. Karena jemaat Kolose mengalami satu kemajuan, karena jemaat Kolose mengalami satu pertumbuhan rohani. Mereka bertumbuh dalam hal iman dan kasih. Ayat yang keempat tadi bilang, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Imannya kepada Kristus, kasihnya terhadap semua orang kudus makin bertumbuh. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah loh saudara. Ya, jadi Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, mereka mengalami satu pertumbuhan. Injil itu tidak mati begitu, firman itu tidak mati begitu, tapi Injil itu, firman itu berbuah. Ada iman, ada kasih, ada iman, ada kasih. Dua hal ini bertumbuh di tengah-tengah jemaat Kolose. Maka Paulus, aku mengucap syukur
kepada Allah bagi Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ada satu pertumbuhan iman, ada satu pertumbuhan kasih di tengah jemaat itu. Itulah yang Paulus syukuri. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita memiliki iman yang bertumbuh dan kasih yang bertumbuh. Ini penting, Bro. Kasih, iman, dua hal ini penting dimiliki oleh kita. Jemaat Kolose memiliki itu. Paulus bersyukur karena dalam dua hal itu jemaat Kolose ini mengalami satu pertumbuhan, kemajuan. Paulus bangga, Paulus bersyukur, Paulus berdoa kepada surga karena ada kemajuan iman dan pertumbuhan iman dan kasih. Ini penting bagi gereja Tuhan, bagi kita sebagai umat Tuhan. Dua hal ini penting. Makin maju, makin bertumbuh. Harus punya iman, harus punya kasih. Mengapa penting iman itu? Satu, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman itu penting. Pentingnya iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tidak punya iman. Berarti 11 ayat yang kanan. Ayo kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Iman itu penting karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, mau berkenan kepada Allah atau tidak? Pentingnya iman itu bahwa kita tidak akan berkenan kepada Allah kalau tidak ada iman. Kalau tidak mau berkenan kepada Allah, ngapain punya iman? Biasa sajalah, gak usah beriman kalau tidak mau berkenan kepada Allah. Tapi kalau mau berkenan kepada Allah, miliki iman. Tapi kalau mau biasa-biasa, pokoknya saya menjadi orang Kristen, tidak perlu Tuhan senang kepada aku, tidak perlu Tuhan berkenan kepada aku, ya sudah, tidak usah beriman, saudara. Kan begitu simpelnya itu. Kalau tidak mau berkenan kepada Allah, tidak perlu beriman. Tapi kalau mau berkenan kepada Allah, perlu beriman. Kalau mau beriman, itu kita mau menyukakan hadinya Tuhan. Kalau mau berkenan kepada Allah, memiliki iman, itu intinya. Bagaimana supaya kita memiliki iman? Kan begitu. Kalau kita mau beriman dan menyenangkan Tuhan, bagaimana kita beriman itu? Supaya kita memiliki iman seperti apa? Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan? 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas. Kalau iman itu penting, milikilah iman. Ya. Supaya kita berkenan kepada Allah, milikilah iman itu. Nah, bagaimana caranya? Iman timbul dari mendengar. Mendengar firman Kristus. Kemarin kita lebih banyak. Ibu Kiki pun ada kemarin. Ibu Kiki mana sekarang? Nah, kerja dulu. Keluarga si Jabat juga tidak ada. Keluarga si Turnip tidak ada. Lah, kapan kita mau punya iman? Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Tidak mendengar gosip loh. Tidak. Mendengar kebenaran. Mendengar firman. Timbullah iman. Kalau kita mau beriman, harus dengar firman. Kalau tidak mau beriman, tidak usah dengar firman, ini cocok. Tidak perlu di sini ngapain? Tidak mau beriman kok. Begitu kan? Tepat itu. Kalau tidak mau memiliki iman, kalau tidak mau menyukakan Tuhan, tepat tidak hadir. Good, bagus itu saudara. Itu yang benar. Kalau Bapak Ibu hadir di sini karena ingin beriman, timbullah iman ketika dengar firman. Kalau tidak mau dengar firman, tidak mungkin tumbuh iman. Karena Alkitab bilang iman timbul dari mendengar dan mendengar firman. Maka mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau beriman,
dan bertumbuh dalam iman, makin maju dalam iman, dengar firman. Itu kalau kita tidak setia dan sungguh dengar firman, ya itu tadi paling biasa-biasa. Kita tidak ingin menyukakan Tuhan, tidak ingin berkenan kepada Allah. Kalau ingin berkenan kepada Allah, kita harus beriman. Itu Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 tadi. Kita harus memiliki iman itu. Kalau mau berkenan kepada Tuhan. Apa pentingnya iman itu? Ya, nah ini karena tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Yuk dengarkan firman. Ketika kita dengar firman, walaupun di gereja seperti ini, iblis itu tidak senang juga. Bagaimana kita dialihkan supaya tidak dengar firman, bahkan perhatian kita bukan kepada firman. Ya, saya kemarin ikut Natalan. Ketika dia bernatal kemarin, wah asik. Padahal jumlah juga tidak banyak-banyak, paling 30-40 orang. Tapi yang saya mau katakan, orang duduk paling depan pisang, aku baris kedua. Tak perlu orang itu main WA terus. Ini kurang ajar, dengar firman di gereja tapi tidak dengar firman. Itu baru jemaat kecil yang kelompok 40 orang. Lah, gimana? Nek sampai ribuan kui. Jadi jangan kira juga orang-orang yang di gereja itu sudah respon dengan firman. Belum tentu lagi, saudara. Nah ini hati kita itu yang harus kita jaga. Serius dengar firman, kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu berusaha mengalihkan kita supaya tidak dengar firman, bisa melalui bermain SMS, main game. Bisa di gereja bisa main game. Ya. Halo anak muda yang di belakang ini, main game enggak kalian di situ? Saya enggak ngerti kok. Ya. Mudah-mudahan main game. Halo kalian main game enggak di belakang? Enggak. Karena mata tertunduk ke bawah gitu loh maksudnya. Saya karena ngantuk. Ya kalau ngantuk masih lebih baik daripada main game. Ya, sudah di gereja. Tapi kita tidak bisa dengar firman. Jemaat itu udah pas firman, dia datang di sana duduk minum kopi sambil merokok. Kalau ditanya, kamu di sini kan mau ke gereja, ngapain di sini? Masih khotbah belum coba. Khotbah dihindari, lebih baik minum kopi sambil merokok di warung. Betul. Sekarang bukan itu modelnya, ternyata HP itu sudah. Itu iblis pintar mengalihkan perhatian kita. Iman timbul dari mendengar dan mendengar firman. Saudara, ayo mari bareng-bareng dengar firman kita sama-sama. Yang kedua, mengapa iman itu penting? Matius, ya, banyak pengikut Yesus hanya ikut-ikutan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ketika perwira itu datang kepada Yesus memberitahukan hambanya sedang sakit keras, sakit lumpuh, apa kata Yesus? Aku akan datang. Tapi sudah datang belum? Belum. Aku akan datang, kata Yesus. Ada niat datang tidak dari Yesus? Ada niat untuk datang menyembuhkan hambanya. Tapi lihat berikutnya, Matius 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayat 10. Ayat tapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus berniat kok untuk datang kepada perwira yang hambanya sakit itu untuk menyembuhkan. Tapi belum melangkah Yesus, perwira itu ngomong, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumah. Katakan saja sepatah, ngomong sedikit saja sama hambaku, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Aku berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa yang lain itu adalah orang yang ikut-ikutan. Banyak yang mengikuti Yesus itu bukan pengikut sungguhan, tapi hanya sekedar ikut-ikutan. Dari mana kita tahu ikut-ikutan? Bunyinya ayat yang ke-10. Kepada orang yang
sembuh. Maka dikatakan, heran Yesus itu, aku berkata bahwa sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Dari sekian banyak pengikut Yesus, pada waktu itu dikatakan dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai dari seorang pun. Satu-satunya perwira ini. Kamu boleh banyak mengikut aku, tapi kamu tidak punya iman. Kira-kira begitu Yesus mau bilang kepada pengikut-pengikut yang mengikuti itu. Kamu rame-rame saja, tapi kamu tidak punya iman. Padahal Tuhan sangat merindukan kita punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak berkenan kepada Allah. Nah, kamu itu loh, kok mengikut aku tapi tanpa iman. Hanya seorang yang beriman, perwira. Ini loh saudara, ayo. Banyak pengikut Yesus hanya ikut-ikutan. Diharapkan kepada kita dan saya termasuk di dalamnya, supaya tidak sekedar aku menjadi hamba Allah, menjadi pengikut Tuhan, tidak sekedar begitu. Karena Matius 7 itu bilang tidak setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku menyembuhkan, bukankah aku bernubuat, bukankah aku ini sekarang enyahlah daripada aku termasuk kepada hamba Allah. Saudara, maka bukan kepada Bapak Ibu dan saya ini, kepada kita semua. Saya tidak hanya menuduhkan kepada Bapak termasuk diri, kan malu saudara. Ya, sekarang mari kita bareng-bareng supaya kita memiliki iman itu. Ternyata ada banyak pengikutnya Tuhan Yesus tidak beriman. Satu-satunya perwira ini yang punya iman. Kamu semua tidak punya iman. Loh, termasuk murid di situ. Ya, termasuk murid. Kamu tidak punya iman. Bapak Ibu, ini mungkin bisa kepada kita. Punyakah kita iman itu? Karena tidak semua punya iman. Jangan sampai kita orang yang dikatakan Yesus enyahlah daripada aku, padahal kita bilang Tuhan. Ya, Tuhan. Tapi tidak semua orang bilang Tuhan. Tuhan akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya. Jadi kalau ingat-ingat begini kita sedih. Ternyata tuntutan Tuhan untuk sempurna itu luar biasa. Tuntutan Tuhan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Tidak cukup cuma datar-datar saja percaya begitu. Tidak. Ya pokoknya lah orang Kristen tidak cukup. Dibutuhkan satu keseriusan dari kita. Ayat ini tidak sekedar kita percaya. Banyak orang yang ikuti Tuhan, tapi Yesus heran dengan mereka. Tidak punya iman. Tapi perwira itu punya iman. Yesus heran karena orang banyak ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tidak punya iman kan? Tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kepada perwira itu Tuhan berkenan. Ya, satu orang yang berkenan Tuhan, yaitu kepada perwira itu. Mari supaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Amin. Yesus tidak perlu datang ke rumahnya si perwira. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu sembuh. Hebat ini, gitu saudara. Mari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak termasuk dengan kebanyakan orang, tapi kita adalah orang spesial sama seperti perwira. Amin. Yang ketiga, mengapa kita beriman? Iman itu menyembuhkan. Markus 5 ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Benar, kalau kita baca dari ayat atasnya, di sana kita akan temukan satu kisah seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang cukup lama. 12 tahun dalam penderitaan, yaitu pendarahan. Dia sudah berulang-ulang pergi ke berbagai tabib, tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan harta yang dimilikinya habis semua. Kalau di tengah-tengah kehabisan itu, dia masih butuh pengobatan. Dia dengar berita tentang Yesus, maka dia berkata, aku akan pergi asal ku jamah jubah Yesus, aku akan
sembuh, kata perempuan itu. Benar saja, dia pergi menemui Yesus. Dia datang kepada Yesus. Ketika dia datang di sana, dia jamah juga Yesus. Dan Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dari dia. Lalu dia menoleh, siapa yang pegang aku? Perempuan ini tersungkur. Lihat itu ayatnya. Ada di ayat di atasnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Nah, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Iya, siapa yang jamah aku? Ketakutan ini perempuan. Tersungkur, bersujud menyembah, dan dia beritahukan apa yang dilakukannya. Yesus, aku memang butuh kesembuhan. Aku pegang jubahmu. Itu saja, tidak ada yang lain. Ketika dipegang jubahnya, maka sembuhlah penyakitnya. Maka dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pentingnya iman itu adalah menyembuhkan. Iman itulah yang dia andalkan. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan terjadilah kesembuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bangga dengan jemaat Kolose karena ada kemajuan iman, ada pertumbuhan dalam jemaat Kolose. Dua hal yang bertumbuh, dua hal yang maju dari jemaat Kolose: iman dan kasih Kristus. Satu yang kita lihat di sini tadi soal iman, ya. Dan iman itu penting. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Maka saudara, seperti apa memiliki iman? Harus dengar firman Tuhan. Kepada jemaat GBD Centapen ini, kita lebih bersungguh, lebih serius. Kita makin cinta akan Tuhan. Dengar firman. Tuhan Yesus memberkati kita.